Oke, halo, bertemu lagi dengan saya, Armi Justitia. Kali ini masih dengan tugas gitu ya, tugas tema NetAkad Academy, tugas yang sama dengan, video-video yang kemarin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas untuk lab modul praktis 15.6.1 mengenai, bagaimana kita akan melakukan konfigurasi routing gitu ya, routing, tapi di sini routing yang dipakai adalah static routing. Jadi bagaimana kita melakukan konfigurasi static routing pada IP versi 4 dan IP versi 6. Oke, di sini kita sudah dibuatkan sebuah topologi jaringan, di mana di sini terdapat 3 buah router, yaitu router edge router, kemudian ISP1, ISP2. Lalu di edge router itu ada 2 buah LAN yang menghubungkan ke 2 jaringan yang berbeda. Yang pertama adalah LAN 1 dengan network address-nya adalah 192.168.10.16, dengan subnet max-nya adalah /28. Kemudian di LAN 2 kita memiliki IP address, network address-nya adalah 192.168.11.32 dengan prefix subnet max-nya adalah /27. Kemudian di ISP kita juga mempunyai sebuah server gitu ya, sebuah customer server dengan alamat IP address adalah 198.0.0.10. Semua device yang ada di topologi jaringan ini juga sudah dibuatkan apa namanya, IP versi 6-nya. Jadi sudah ditetapkan IP versi 6-nya dari semua device. Kemudian di jendela packet tracer activity-nya juga sudah diberikan penjelasan lebih detail mengenai masing-masing device, kemudian interface-nya apa saja, lalu apa namanya, IP address-nya, dan IP address baik versi 4 dan versi 6 sekaligus prefix-nya gitu ya. Jadi ada edge router, SP1, SP2, PCA, PCP sama net customer server. Kemudian tujuan dari modul ini adalah kita akan melakukan konfigurasi secara statik, baik itu konfigurasi secara standar static routing, default static routing, floating static routing untuk IP versi 4 dan IP versi 6. Background jadi latar belakang ya, ini penjelasannya. Pada aktivitas kali ini kita akan melakukan konfigurasi IP versi 4 dan IP versi 6 untuk melakukan routing dengan jenisnya adalah default static dan floating static routing. Jadi ini tipe jenis routingnya ya. Oke, instruction yang pertama part 1, jadi nanti ada sekitar 4 part. 5 part gitu ya. Jadi 5 part di mana masing-masing part itu ada step-stepnya. Jadi kita ikuti saja deskripsi step yang ada di PT activity ini. Untuk part 1 kita akan melakukan konfigurasi static routing IP versi 4 dan konfigurasi IP static routing untuk IP versi 4 dan floating static routing untuk IP versi 4. Oke, step 1 adalah kita melakukan konfigurasi static default route. Nah, itu ya. Jadi static default route. Sebelum saya mengerjakan ini, saya juga membuka sebuah materi ini ya. Ini sebuah materi tentang routing yang saya peroleh ketika saya mengikuti NetAkad Academy, terutama ini adalah presentasi materi pada modul ke-15 switching routing dan wireless essential.
Oke, di slide yang ini saya langsung saja ke slide yang awal gitu ya. Mana ya, dijelaskan. Nah ini, tipe-tipe yang ada di static routing itu tipenya ada 3 sebenarnya ya. Ini adalah standard static route, kemudian default static route, dan floating static route ya. Sedangkan yang ingin kita kerjakan saat ini, kita diminta untuk melakukan default static route. Jadi kita akan mengerjakan yang default static route. Nah, oke. Kita langsung ke materi default static route. Nah, ini ya, configure IP default static route. Kemudian seperti ini materinya bisa dibaca. Kemudian untuk default static route, perintah yang digunakan untuk melakukan konfigurasi menggunakan tipe routing default static route ini adalah perintahnya jika menggunakan IP versi 4 adalah IP root, kemudian kita tuliskan 0000 ini ya 0000, kemudian ini subnet masknya juga 0000, kemudian diikuti oleh IP address atau exit interface-nya gitu ya. Jadi bisa kita milih yang mau kita tuliskan adalah IP address-nya. Maksud IP address di sini adalah IP address untuk next hop-nya atau exit interface di router yang akan kita konfigurasi. Seperti itu. Slide berikutnya ini menunjukkan contoh gitu ya, menunjukkan contoh bagaimana kita melakukan konfigurasi default static route. Misalnya kita diberi sebuah topologi jaringan seperti ini, kemudian kita melakukan konfigurasi pada router R1 yang akan kita beri konfigurasi default static route untuk bisa berkomunikasi dengan jaringan 172.16.1.0/24. Ini adalah IP address-nya. Seperti itu ya. Jadi di R1 kita tuliskan perintah IP root. Nah, kemudian 0000 ini adalah IP address, ini adalah subnet mask. Kemudian apabila kita menggunakan pilihan IP address, maka ditulis 172.16.22 gitu ya. Nah, ini misalnya ini. Nah, ini kita ingin berkomunikasi dengan R2 ini ya. Melakukan routing dengan R2. Nah, R1 ini kita berada konfigurasi di sini. Next hop dari R1 itu adalah R2 gitu ya, R2. R2 ini IP address-nya dia mendapatkan atau kita setting 172.16.2.2 gitu ya. Jadi yang di sebelah serial 0/1/0 pada router 2 ini memiliki IP address 172.16.2.2. Nah, ini 2 di sini ya, 2 di sini. Nah, ini seperti ini. Oke, ini contoh ya, ini masih contoh. Sehingga apabila kita mengerjakan yang step 1, jadi ya, pada edge router, maka kita akan melakukan konfigurasi default static route, gitu ya, static route untuk bisa melewati ISP1. Kita buka edge router ini ya. Jadi sama kayak slide-nya ini tadi, ini R1 ya. Jadi kita basisnya ini R1. Kalau yang gambar ini adalah edge router. Edge router dia bisa mengakses ISP1 gitu ya. Next hop-nya dari edge router ini adalah ISP1. Ini ada di S serial kabel serial 0/0/0. Kita lihat di PT activity untuk yang ISP1 interface serial 0/0/0 ini adalah IP address-nya 10.10.10.1 sehingga pada edge router
Kita aktifkan terlebih dahulu, lalu configure terminal. Kemudian kita ikuti saja perintahnya sama seperti ini ya. IP root ini kita copy seperti ini. Nah, kemudian yang alamat IP address-nya ini kita ganti dengan punyanya ISP1. Nah, ini ya, ini kita copy. Bisa enggak ya? 10 10 10 1. Paste. Berikutnya adalah pada edge router configure directly connected IP versi 4 floating static default route. Nah, jadi berikutnya kita akan mengkonfigurasi routing yang sifatnya floating static default. Nah, apa sih sebenarnya fungsi routing floating static default? Fungsinya adalah dia sebagai backup path. Jadi dia sebagai jalur yang membackup. Nah, ini ya di sini teorinya. Jadi floating static route adalah static route yang digunakan untuk jalur backup jika primary static atau dynamic route-nya itu tidak tersedia atau jalur routing yang statis ataupun dinamis itu tiba-tiba itu down. Jadi tiba-tiba itu tidak bisa atau down, tidak bisa dilewati sehingga kita bisa menggunakan jalur floating. Nah, kalau floating di kasus ini apabila misalnya gini ya, misalnya dari edge router ini mau ke customer server. Dia itu primary jalur utama atau primary path-nya itu dia melalui ISP1 gitu ya. Nah, ini jalur utamanya. Tapi kan kita juga agar si jaringan ini sifatnya tetap ada meskipun ada terjadi sesuatu atau terjadi down, itu tetap bisa diakses, maka kita harus menyediakan jalur lain. Ya, oleh karena itu di sini kita bisa menggunakan ISP2. ISP2 sebagai alternatif jalan supaya kita tetap bisa berkomunikasi atau berakses dengan customer server atau berkomunikasi dengan PC lain yang ada di jaringan yang lain gitu ya. Jika si jalur utama ini down gitu ya. Jadi di sini simulasinya adalah kita akan membuat path backup ke customer server dengan menggunakan floating. Oke ya, kembali ke ini. Untuk floating sebenarnya sama ya, sama. Nah, ini IP route floating seperti ini. Nah, tapi di floating ini ada ininya ya, ada administratif default-nya. Nah, jadi kalau static route itu administratif distance-nya itu 1. Jadi, kalau di, apa namanya, pembobotan gitu ya katakanlah. Kalau primary route itu dia bobotnya 1 atau administratif distance-nya 1. Sedangkan untuk path dia biasanya lebih besar. Biasanya sih 5 gitu ya. Jadi, kalau normalnya itu dipilih yang administratif distance-nya itu yang paling kecil, jadi 1. Jadi otomatis kalau primary route-nya itu masih available, yang dipilih adalah primary route-nya. Tapi apabila tidak available, maka kita pilih floating-nya dengan nilai administratifnya kalau di sini dia diminta untuk melakukan konfigurasi administratif distance-nya nilainya adalah 5. Sehingga nanti rumusnya menjadi seperti ini, IP root 0000 spasi 0000 kemudian ini next hop-nya. Ya gitu ya. Tapi di sini next hop-nya yang kita gunakan adalah next hop melalui ISP2. Sehingga untuk konfigurasinya adalah IP root. Ini kita tinggal anak panah ke atas gitu ya. Kemudian ISP2, kita lihat di sini ISP2.
ISP2 dia memakai 10.10.10.5. Nah, ini ya. Jadi next hop-nya di sini karena dia melalui ISP2, maka IP untuk next hop-nya kita pakai 10.10.10.5. Kemudian administratif distance-nya dia minta untuk disetting menjadi 5 nilainya. Sorry. Nah, nilainya 5. Tinggal di 5. Nah, seperti ini ya. Jadi ini step 2 ini sudah selesai untuk kita konfigurasi IP versi 4. Kemudian kita melakukan konfigurasi IP versi 5 dengan tipe routing yang sama, yaitu static default routing dan floating static default routing. Jadi kita yang pertama adalah configure IP versi 6 menggunakan static default route, dia pakai next hop. Sehingga ini menjadi sama sepertinya ya, IPv6 route gitu ya. IPv6 route. Kemudian kita ke materi dulu. Dynamic tadi ya. Nah, ini. Untuk IP versi 6, nah ini. Untuk IP versi 6, dia menggunakan kombinasi angka seperti ini untuk menggantikan 000. Jadi ini kita copy. Di-copy aja. Nah, seperti ini. Paste. Kemudian ini adalah next-nya. Next atau network-nya. Tapi kalau di sini kita lihat ini ya. 2000 ini adalah yang ini tadi ya. Ininya. Jadi kalau yang apa namanya yang konfigurasi yang ini part 2 ISP1 ya, ISP1. Jadi next hop untuk ISP1. Ini tinggal menyesuaikan ya kalau yang ini tadi ini. Nah, seperti ini. Kita copy. Ya. Ini yang prefix-nya itu tidak perlu. Seperti ini. Kita paste. Ya. Oke. Berikutnya adalah kita melakukan floating ya. Floating melalui ISP2. Oke, kembali ISP2. Ini adalah IP-nya seperti ini. Oke. Ini kita copy. Ini tinggal kita paste ya. Kemudian distance-nya adalah 5. 5 ini ya. Seperti ini. Ini sudah selesai. Kemudian part 3. Configure static and floating route dari ISP ke internal. Ya, oke. Berikutnya adalah kita melakukan routing supaya ISP ini bisa berkomunikasi dengan LAN 1 dan LAN 2. Karena di part 1 dan part 2 kita baru melakukan konfigurasi supaya ISP ini bisa berkomunikasi dengan edge router saja, belum sampai ke PC. Gitu ya. Oke. Step 3 on ISP1. Jadi kita buka ISP1. ISP1 seperti ini. Pada ISP1, configure next hop static route. Nah, ini kita pakai static route. Jadi beda lagi kalau yang ini kan static default. Nah, ini juga gitu. Default static. Nah, gitu ya. Kalau yang ini kita pakai static route. Karena kalau menurut materi ini, routing tadi kan ada 3 ya jenisnya. Nah, ini. Jadi ini default static route. Kalau dia defaultnya hilang, berarti kita menggunakan
static root. Ini ya, static root. Kita kembali ke sini. Ini tulisannya adalah static root. Static root-nya pakai next hoop. Next hoop. Jadi seperti ini nanti ya. Seperti ini. Jadi kita tuliskan di ISP1. Kita buka dulu. Nah, ini config, ini kita enablekan dulu. Enable configure terminal. Pada ISP1 configure next hoop. Nah, ini ya next hoop-nya. Oke, LAN 1 ya melalui edge router. Oke, kita LAN 1 itu adalah IP address-nya ini ya. Network address-nya 192. Ini IP root 192. Ya, IP root 192 168.10.16 ya. Kemudian ini 224. Nah, 224 slash prefixnya slash 22 prefixnya slash 28 sehingga subnet masknya adalah 255.255.255 titik 40. Nah, ini ya. Kemudian jangan lupa untuk kita kembali ke sini aja dulu ya. Nah, ini ya. Network address. Nah, ini network address-nya tadi adalah ini tadi. Ini adalah network address. Ini subnet masknya. Kemudian exit interface atau IP address. Nah, gitu ya. Misalnya kita mau pakai yang exit interface gitu ya. Contohnya kalau exit interface berarti kita untuk bisa ke LAN 1 gitu ya. Untuk bisa ke LAN 1, maka dia exit interface-nya adalah ini gigabit 0/0 gitu ya. Gigabit karena kita mau ke LAN 1 jadi gigabit 0/0. Oke. Gigabit 0/0. Oh, oke, ini masih salah. Atau kita pakai yang 0/0 ini. Oh, sorry, ini berarti kita pakai ini ya, sorry, interface yang ini. Jadi untuk bisa ke LAN 1, nah ini masuknya itu ya, sorry ini salah. Masuknya adalah melalui ini tadi, yang ini. Yang ini ya. Jadi untuk bisa ke sini dia masuk ke yang ini. Sorry. Jadi ini salah tadi ya. Ini adalah 10, 10, 10, 2. Nah, seperti ini. Nih jadi nambah ya, conversion-nya dia nambah. Kemudian untuk yang part 3 masih di step 1, ini kita ke LAN 2. Nah, ini sama sih sebenarnya. LAN 2 ini ya. IP root-nya tinggal IP root-nya adalah 192.11. Ini kita ganti 11.32. Oke. Terus subnet masknya adalah /27, ini berarti 224. Seperti ini. Oke. Nah, berikutnya tetap di ISP1 configure. Nah, sekarang yang kita konfigurasi adalah IP versi 6-nya. Oke, jadi kita tinggal IP version 6 root. Nah, ini rootnya untuk LAN 1 ini kita tulis saja ya. 2001. Nah, ini copy paste dari sini aja. Nah, ini biar tidak salah gitu lah.
Nah, tapi ini ya, ini karena kan IP versi 6-nya untuk ke PC ya, tapi untuk jaringannya kan 10 double kolon. Kita hapus saja. Nah, ini 10 double kolon. Kemudian slash-nya kita pakai enggak ya? IP versi 6. Nah, ini. Oh, pakai prefix leng gitu ya. Jadi ada slash 64-nya. IP, oke. IPv versi 6. Ini ada slash 64 karena ada grafiknya ya. Kemudian masih sama, ini ke sini, dia masuk ke sini kan lewat router edge yang serial 000. Ini kita copy aja. Ini nggak usah pakai grafik. Ya. Nah, seperti itu nih. Udah benar. Ini untuk yang LAN 1 ya. Kemudian untuk LAN yang 2. Nah, ini LAN 2 ini dia 11 ya. DB8 1 11. Nah, ini sama sih sebenarnya. Ini cuma kita ganti 11. Oke. Udah selesai. Nah, sekarang kita konfigurasi IP versi 6 untuk static floating. Static floating ini dia pakai ke ISP2. Nah, karena pakai ISP2, maka kita ganti ya. Jadi ini interface-nya ini enggak lagi yang ke sini gitu ya, enggak lagi yang ke sini tapi ke sini. Nah, ke sini. Ini tetap IPv 10 gini ya. Kemudian ISP2 itu lewat sini ya. DPDP FF2. Mana ya? FF ini ya. FF lalu 2. 2 ini adalah dia lewat ISP. Coba ISP. Nah, ini dia lewatnya ke sini. Sini dulu. Nah, lewatnya sini ya. Karena dia ISP2, dia pakai yang gigabit Ethernet. Next hub-nya gitu ya. Next hub-nya ini adalah yang ini. Nah, ini gigabit 000. Nah, ini adalah FF2. Sehingga ini apa tadi ya? Ini sudah ya. Ini sudah, kemudian ini versi ini kita LAN 1. LAN 1 dulu. Kemudian ininya kita hapus yang punyanya ini. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kita ke LAN 1, LAN 2. Oke, LAN 2 ini pakai sorry, ini tadi apa? Administratornya 5. Sorry, ini berarti kurang 5. Nah, ini yang 10. Nah, tadi ini kurang 5.
Oke, yang berikutnya kalau sudah gitu ya. Kalau sudah kita akan ke part 5. Jadi kita melakukan konfigurasi, praktek konfigurasi untuk melakukan routing ke host. Di sini di step 1 diberikan contoh pada edge router, hostnya itu adalah kita pakai customer server. Oke, customer server. Kita kembali ke materi, ini sepertinya ada customer server. Ini ya, static host root. Ini adalah contohnya, misalnya ada sebuah server ini. Servernya dengan IP-nya ini. Jadi nanti IP-nya kita sesuaikan, kita ganti ya. Kita ganti. Pada edge router configure directly connected. Nah ini. Oke, edge router. Nah ini. Kita enable lagi. Configure terminal. Dia karena pakai static gitu ya. Static root. Jadi kita pakai IP address-nya tadi. Jadi gini, IP root, nah seperti ini. Kemudian customer service-nya kita ambil dari sini. Nah, seperti ini ya. Paste. Kemudian kembali ke materi. Kita the static root untuk host ini, static host root ini menggunakan IP address dari IP address-nya sini dan subnet mask-nya ini ya. Jadi ini bukan subnet mask mengikuti yang /27 tapi mengikuti ketentuannya yang ditentukan. Adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian dia melalui mana gitu ya? Directly connected ya. Kalau directly connected berarti next hop-nya dia adalah 10.10.1 karena dia directly connected. Nah, ini ya. Directly connected berarti dia milih yang ke ISP1. ISP1 tadi adalah 10.10.10.1. Nah, berikutnya administrative distance. Oke ya. Floating berarti dia pakai ISP2. ISP2 tadi IP-nya adalah mana tadi? 5 ya. Nah, ini ISP2. Oke. Kita copy atau kita ganti aja ini 5 gitu ya. Dengan administratifnya adalah 5. Kemudian IP 4-nya sudah, terus kita menggunakan IP 6 gitu ya. Ini next hop-nya pakai lewat ISP1. Nah, ini IP versi 6 root gitu ya. Root versi 6-nya kita pakai ini. Nah, seperti ini. Ini copy aja. Ya. Berikutnya kita ke materi. Dia pakai slash-nya 128 ya. Jadi kalau pakai server, nah seperti ini. IP versi 6, ini IP address-nya 238, ini ngambil dari sini 238, tapi dia slash-nya 128.
Slashnya 128. Nah, kemudian 2001 akad 2. Akad 2 itu dia ngambil dari ini tadi ya. Dia masuk ISP-nya ini dia akad 2. Nah, seperti itu. Nah, makanya ini dia ngambil ke ISP 1. ISP 1. Nah, ini ya. Oke. Sorry. Oke, selesai. Berikutnya adalah kita konfigurasi floating. Floating tapi lewat ISP2. Nah, ini sama ya. IP versi root ini adalah IP address dari servernya, tapi sekarang kita lewat ISP2. ISP2. Nah, ini ya. FF-nya ini. Kita. Sorry. Ini ya, sorry, serialnya ya, bukan F. Di serialnya. Kemudian distance-nya adalah 5. Salah. 87%. Kita cek dulu ya. Ini kenapa masih 87%? Oke, ISP1 root untuk root yang kedua dan ketiga ini masih salah. ISP1. Apa ya? Mari kita cek dulu. ISP1. ISP1 tadi 192, 168, 10, 16. Oke. 11, 32, 224. Oke. IP root. Ini yang kurang adalah via ISP2. Ini yang belum ya. Root ke LAN 1 via ISP2. IP root. Oke, 192, 168, 10, 16, 10, root 2, 10, 16, ada yang kurang ini. 10.16, 10.16, 255, ini tadi kurang ya. Sorry. 16, 255, 255, 240, 192 ini. 192, 0.025. Cek ya. Nah, ini belum tadi ya. Yang ke lewat ISP2, yang ke LAN ya. Yang ke LAN lewat ISP2 ini belum. Lalu 10, 11, 11, 12,
Nah, seperti ini. Jadi yang ISP1 ini tadi, yang ISP1 ini tadi, SP1 ke LAN, tapi dia melalui ISP2 ini belum melakukan kita setting ya. Di ini tadi sudah kita setting, kemudian ini completion-nya sudah 100%. Nah, seperti itu ya. Jadi ada satu langkah tadi, oh ini belum ya, step yang ini tadi belum berarti. Ini belum kita lakukan. Oke ya. Nah, ini. Jadi supaya tidak, ini karena banyak step ya, jadi supaya tidak miss step mana yang belum, ini seharusnya perintah ini kita taruh di Word gitu ya, terus masing-masing step itu kita tuliskan jawabannya. Jadi supaya tidak miss mana step mana yang belum kita lakukan konfigurasi. Seperti itu. Oke. Karena ini tadi sudah ya, dan completion-nya juga sudah 100%, maka sekian dulu video tutorial tentang modul lab 15.6.1 di paket tracer pada NetAcad Academy. Oke, terima kasih sudah melihat video saya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang ingin memulai belajar bagaimana melakukan konfigurasi IP versi 4 dan IP versi 6 routing ya, terutama untuk routing. Oke, terima kasih. Untuk yang menginginkan materi ini ya, SRWE, terutama untuk routing yang saya peroleh dari NetAcad Academy, nanti bisa silahkan meninggalkan email gitu ya di kolom komentar, sehingga nanti bisa saya kirimi modul untuk SRWE. Seperti itu. Ya, bagi yang menginginkan soalnya juga bisa sama ya, meninggalkan alamat email, nanti akan saya kirimi file paket tracer ini dan hasil pengerjaan tadi ya, langkah-langkahnya ini akan saya dokumentasikan, nanti akan juga saya kirimkan. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.